Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, bertemu lagi bersama Kak Frans di channel Manfaat Alam. Kali ini Kak Frans akan membahas suatu penyakit yang bahayanya sangat berbahaya sekali ya, sampai-sampai bisa menyebabkan kematian. Kak Frans akan membahas tentang penyakit DBD atau demam berdarah. Demam berdarah adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Virus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Seseorang yang terkena virus ini akan mengalami beberapa gejala demam berdarah seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, serta menimbulkan hilangnya nafsu makan, sehingga membuat pengidapnya menjadi lemas. Penyakit ini tidak ditularkan langsung dari manusia ke manusia, melainkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ke manusia. Hingga saat ini belum ada pengobatan atau vaksin khusus untuk demam berdarah. Hanya obat-obatan saja yang diberikan untuk mengurangi gejala penyakit. Selama mengidap penyakit demam berdarah, pasien akan mengalami kondisi menurunnya jumlah trombosit hingga di bawah 150.000 per mikroliter. Oleh karena itu, selain obat-obatan makanan, sebagai asupan nutrisi juga perlu dikontrol untuk menstabilkan trombosit. Mulai dari pola makan dan jenis makanan perlu disaring agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Umumnya penyakit demam berdarah sering terkena pada bayi, anak-anak, dan lansia karena disebabkan daya tahan tubuhnya lemah. Dan benar sekali sering kita dengar bahwa semboyan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk kita semua, usahakan di sekitar rumah kita tidak ada air yang menggenang. Usahakan juga di bak mandi kamu ditaburi bubuk abate agar nyamuk tidak berkembang biak di air tersebut. Jangan menumpuk barang bekas jika layak jual saja ya. Haha. Penginap demam berdarah perlu mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan dan kaya nutrisi yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Lantas, makanan apa saja yang bisa membantu proses penyembuhan demam berdarah? Nah, Kak Frans akan membagi tips buat kalian semua tentang buah-buahan yang bisa mencegah atau mengobati penyakit demam berdarah. Mantap. Yang pertama adalah jambu biji. Jambu biji sudah sangat dikenal mampu mempercepat proses penyembuhan pengidap demam berdarah. Buah ini mengandung vitamin C, tanin, flavonoid yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh, menghambat replikasi dari virus dengue, dan meningkatkan kadar trombosit. Seperti yang sudah diketahui bersama, trombosit pengidap demam berdarah berpotensi turun hingga di bawah. Yang kedua, air kelapa. Air kelapa baik dikonsumsi guna mencegah dehidrasi. Hal tersebut dikarenakan pengidap demam berdarah sangat berisiko mengidap dehidrasi berat akibat kebocoran plasma. Air kelapa sendiri mudah diserap dan mirip dengan cairan tubuh. Di samping itu, air kelapa memiliki tinggi kandungan elektrolit dan mampu mempercepat proses penggantian cairan tubuh karena kandungan gula di dalamnya. Yang ketiga, ramuan jahe, kayu manis, dan kapulaga. Ketiga tanaman herbal tersebut sangat efektif mengurangi keparahan gejala dan mampu mempercepat proses penyembuhan. Manfaatnya yang dapat menurunkan demam hingga meningkatkan reaksi sistem imun tubuh agar mampu melawan infeksi. Nah, khasiat inilah yang dipercaya mampu mengatasi demam berdarah dengan baik. Yang selanjutnya nomor 4, daun pepaya. Daun pepaya mampu merangsang meningkatkan kadar trombosit pada pengidap demam berdarah. Meski kepercayaan yang beredar demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut. Nomor 5, buah pepaya. Asam folat menjadi salah satu kandungan yang diperlukan saat demam berdarah. Fungsinya adalah memproduksi trombosit. Berkaitan dengan hal tersebut, pepaya menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk mempercepat proses pemulihan demam berdarah karena kandungan asam folat yang ada di dalamnya. Bukan itu saja, pepaya juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B9, mineral kalsium, magnesium, vitamin B1, B3, B5, E, dan vitamin K. Kita lanjut yang keenam, buah kesukaan Nabi, yaitu buah kurma.
Kurma dipercaya mengandung zat-zat membentuk sel darah seperti vitamin B12, zat besi, magnesium, zinc, asam amino, vitamin C, dan vitamin B kompleks. Selain itu, buah ini juga memiliki kandungan gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang terbukti ampuh untuk mengembalikan energi selama proses pemulihan demam berdarah. Jika gejala demam berdarah dialami dalam intensitas ringan, kamu dapat mengkonsumsi sejumlah makanan tersebut dan diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya ya. Namun, jika gejala muncul dalam intensitas parah, segera dapatkan pemeriksaan agar dokter bisa memberikan rencana pengobatan yang lebih tepat. Mantap. Nah, selain dari makanan-makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi untuk penyakit yang mengalami penyakit demam berdarah, ada juga makanan yang harus dihindari oleh yang mengidap penyakit demam berdarah. Yang pertama, makanan yang tidak dianjurkan dikonsumsi untuk pasien demam berdarah, yaitu makanan berminyak dan gorengan. Dokter menyarankan agar pasien demam berdarah memilih jenis makanan yang sehat dan ringan. Artinya, segala makanan berminyak dan gorengan perlu dihindari. Makanan ini mencakup french fries, keripik dan yang digoreng, dan beragam jajanan goreng yang sering ditemui di Indonesia. Makanan berminyak dan gorengan dapat meningkatkan kadar kolesterol dan lemak jahat di dalam tubuh. Hal ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memperlambat proses pemulihan demam berdarah. Yang kedua, hindari memakan makanan pedas. Setelah makanan berminyak dan gorengan, makanan pedas juga menjadi makanan yang tidak boleh dimakan penderita BD. Mengapa demikian? Makanan pedas dapat menyebabkan mulas dan memicu diare. Selain itu, makanan pedas dapat menyebabkan asam menumpuk di perut yang menyebabkan tubuh terasa berat dan kembung. Kondisi ini tentu akan membuat tubuh pasien tidak nyaman dan kesulitan untuk tidur. Maka sesuai anjuran dokter, selama dalam proses penyembuhan demam berdarah, ada baiknya kita tidak mengkonsumsi makanan yang pedas. Selanjutnya, kafein. Kafein adalah salah satu zat yang dapat dijumpai pada beberapa makanan dan minuman. Senyawa ini dapat dipertemukan pada minuman kopi, teh, minuman bersoda seperti Coca-Cola, dan minuman berenergi serta coklat. Oleh karena itu, kafein merupakan zat di dalam minuman dan makanan yang tidak boleh untuk penderita DBD. Dan dokter menyarankan pada pasien DBD untuk mengkonsumsi cairan sepanjang hari, namun kafein bukanlah termasuk dalam opsi tersebut. Karena minuman berkafein seperti kopi dan teh dapat menyebabkan detak jantung yang cepat, membuat tubuh menjadi cepat kelelahan dan memicu kerusakan otot. Hal ini dapat menghambat tubuh untuk dapat pulih dari demam berdarah. Lanjut yang keempat, alkohol. Alkohol juga menjadi zat yang dapat ditemukan pada minuman dan makanan yang tidak boleh untuk menderita DBD. Alkohol dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah trombosit dalam darah. Dengan menghambat produksi pada sumsum tulang belakang, konsumsi alkohol membuat fungsi trombosit terganggu sehingga gagal melakukan tugasnya dalam membekukan darah. Selain itu, alkohol dapat memicu dehidrasi yang menjadi kondisi tidak ideal pada seseorang dengan penyakit apapun. Oleh karena itu, penderita DBD memiliki pantangan untuk mengkonsumsi alkohol selama masa pemulihan. Lanjut yang kelima, menghindari makanan yang berlemak. Makanan yang tidak boleh dimakan penderita DBD adalah makanan yang tinggi lemak. Hal ini disebabkan karena makanan tinggi lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang mempengaruhi kelancaran trombosit dalam darah untuk melanjutkan fungsinya melindungi tubuh, terutama bila kandungan lemaknya dominan lemak jahat. Oleh karena itu, makanan tinggi lemak seperti gorengan, makanan yang mengandung mentega, keju, dan junk food harap dihindari selama masa pemulihan penyakit demam berdarah. Nah, itulah beberapa rangkuman dari Kak Frans tentang penyakit demam berdarah. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya, terutama buat kita semua jangan sampai lengah terhadap anak kita, orang tua kita, dan diri kita sendiri. Dan mari kita berbenah untuk selalu menjaga kesehatan rumah dan diri kita sendiri agar terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, sekian dulu dari Kak Frans, semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat bagi yang menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.